tuntunan dijadikan sebagai tontonan dan tontonan dijadikan sebagai tuntunan. Manusia lebih banyak menganggap syekhnya, menganggap mursyidnya YouTube, bertanya kepada Mbah Gogel, betul dong? Padahal hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman bidun ustadzin fa muallimuhu syaitan. Belajar kepada seorang guru tapi tidak punya guru belajarnya, itu gurunya adalah syaitan, laknatullah nauzubillah. On ma sodor seleh. Au beda bonang udah alak sirangkap doang. Ompung kui masih ompung daun warna. Tisa du bege anggo guar keren nih ya tadionom deh teh. Ompung tadionom. Kena gor aduh kena gorno isorana. Palison mama aku mama gous. Tiang gua dukun dan yang ngakum, kui dah baru tanda deh. Abang Arsan. Mama gous dukumku. Jadi na ita samoita don, itak samoita. Ini sudah kan nomor lagu dangkian on de boto anak ni baru tulang. Deh, baru diburu tulang berarti udah nih aw. Jadi ta saumpung di sonon, mengaji beta palan-palan inang. Ontong na tinggal ibarat na nama dumon bo adu istilah na pala mengol buki pala kampung teh. Aduh mending rumah sudah tampang nama teh jual buki mulak. Ada bebas sampai burun tain mangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat kita awali dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Payakumbuh, Biltali dan Ketupat. Kalau Islam sudah betul-betul tumbuh, sambutlah salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda ulang patan dan semangat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Inna fatahna laka fathan mubina. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum. Harisun 'alaykum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya rabbal hilli wal haram wa rabbal rukni wal maqam wa rabbal mash'aril haram abligh minna salam 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Assalamu 'alaika ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa ahsanu minka lam tara qad tu'idu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Madu ginang kita mulai mak sangat mantap maita. Baik, sebagai ungkapan dan gelombang yang paling utama, ucapan alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dan bersua bertatap muka di majelis yang sangat mulia ini, majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis yang sangat mulia. Dan inilah majelis ataupun tempat yang bisa mengobati batin-batin dan hati-hati yang galau. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan ada dua perkara yang mampu mendatangkan 4 anugerah. Ada dua perkara yang bisa mengundang 4 nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma min baitin min buyutillahi", sebuah tempat, sebuah majlis, sebuah rumah, sebuah masjid, yatluna fiha kitab Allah, dibacakan Al-Qur'an, dialunkan dan dikumandangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna fiha, dan belajar tentang agama, maka Allah turunkan 4 anugerah. Yang pertama adalah anzalallahu sakinah fi qulubihim, ketenangan batin akan Allah taala anugerahkan. Malah roma penyakit cukcek, gampang stres, gampang gelisah, gampang gundah gulana, obat tidak ada yang lain kecuali baca Al-Quran, kembali kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan agama hidup akan terarah, dan dengan agama kita akan digolongkan menjadi syurga. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah. Lebih peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Onda boma kadang-kadang bener peringatan on ayah bicara tentang ajaib dan gaib, nda bahatan tentang kelebihan nanti ya. Nah, susahan mengajak umat manusia. Maka ini adalah abad-abad milenial.
Ketika tuntunan dijadikan sebagai tontonan dan tontonan dijadikan sebagai tuntunan, manusia lebih banyak menganggap syekhnya, menganggap mursyidnya YouTube, bertanya kepada Mbah Kogel, betul dong? Padahal idok Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman bidun ustadin fa muallimuhu syaitan. Belajar kepada seorang guru tapi tidak punya guru belajarnya, itu gurunya adalah syaitan, laknatullah nauzubillah. On ma sodor saleh, ima sodor salah faham, ima sodor miskomunikasi. Kenapa? Sebab bertanya kepada yang tidak bernyawa, betul? Maka ini peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, indah dong umat nikmat dapat godang dalam kehidupan on. Kalau sapai hoi nangku sapai hoya, ahaduna nikmatnya Allah taala dapat godang. Iman Islam atau hidayah dan inayah? Dia betul. Iman Islam atau hidayah dan inayah? Hah? Sada dipilih. Jokowi sangat Prabowo. Sada sangat dua, sada dipilih. Iman Islam, hidayah atau inayah? Ngadong na betul ina. Baca kitab karangan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, nikmat terindah, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tiada dua dan tiada tandingannya, nikmat dengan diutusnya sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab beliau, Mafahim Yajibu an Tusahha, ayyul afdal al-Ka'batu aw biqa'u ardi Madinah. Manakah lebih mulia, Ka'bah rumahnya Allah atau bumi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan, bumi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan? Mana lebih mulia, Ka'bah Baitullah yang kita kunjungi dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Setiap manusia merindukan Ka'bah, rumah pertama yang Allah taala bangun. Al-Quran bicara inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah. Rumah pertama yang dibangun Allah, malaikat bangun sebelum dibangun oleh Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Itukah lebih mulia ataukah tempat kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah? Jawabannya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, aktsarul ulama yaquluna anna afdalal ardi, itulah bumi di mana Rasulullah dimakamkan. Kenapa? Sebab Rasulullah sumber segala penciptaan, Rasulullah sumber segala kejadian, Rasulullah jantung segala makhluknya Allah. Malaikat tidak akan pernah ada kecuali karena Nabi. Surga tidak akan pernah dicipta kecuali karena Nabi. Semesta tidak akan pernah Allah Ta'ala jadikan kecuali karena Nabi. Makanya Rasulullah adalah nur yang pertama dijadikan sebelum alam semesta Allah Ta'ala ciptakan. On mau mak pardana nanon imu soy kajayah ketika takdim la ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu, betul. Imam Sodokon Hasan Ats-Tsabit menguninginya. On umat bicara tentang dia, tidak ada maksud lain kecuali supaya kita semakin cinta kepada dia. Bicara tentang Muhammad karena semakin cinta kepada beliau semakin dekat kepada surga, betul. Almar'u yujma' ma'aman ahabba. Setiap manusia akan dikumpulkan bersama siapa yang paling ia cintai. Kalau anda cinta kepada Nabi, kumpul dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita riwayatkan, kita sejarahkan, kita ceritakan tentang maulidnya supaya batin kita semakin condong kepada beliau, supaya cinta kita semakin mengkristal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On mau makna dokon ni Hasan Ats-Tsabit mengweningnya, wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u wa ahsanu minka lam tara qattu ainu. Pakai sigot dengan sigot isim tafdil ala wazni af'alu, yang kalau dalam bahasa Inggris ini dinamakan kata sifat adjektif superlatif yang berarti paling indah dan paling elok, itulah sang baginda. Wa ahsanu minka, keelokan yang dimiliki olehmu wahai Muhammad, lam tara qattu ainu, setiap mata manusia tidak akan pernah melihat seperti eloknya Muhammad. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, kecantikan yang dimiliki, kegantengan yang dimiliki oleh Muhammad, lam talidin nisa, sepanjang kehidupan dunia tidak pernah dilahirkan oleh manusia perempuan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, Muhammad diciptakan sedikit pun tidak memiliki aib dan cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya, seakan Muhammad diciptakan sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Abe ma anggona tolo nomor pilih ngadiaw na jolo lom gari. Saksak mantong sotik, betul. Rupa ngada potan bagian na iyan. Anggoto na marpili ngadiaw mancung tu bagasan.
rupa ngadapotan bagian na iyang kan bentong kan anggoto lamar pilih mak giotku begitu topak langsung kayo betul loh ngato lamar pilih anggoto lamar pilih begitu gadi lahir ulang tangis mar lagu do betul loh Umar salawat bagian tong songon nabinta ya kan wulida maktuna dilahirkan dalam keadaan khitan kon nggak ada khitan umat dong umur 7 tahun do pala bahasa dia itotak warna ngato lamar pilih sama dengan menikah. Menikah adalah takdir, namun mencintai adalah pilihan. Betul? Menikah adalah takdir, mencintai adalah pilihan. Ngato lamar pilintongan, onrap begitu lahir umat. Umpe di bakasan kandungan bayana marni bido inang di Ahmad dipina ikojar-kojar pocong. Ikojar ulu. Idoi porkis na mocong. Kan bentongkan ngato lamar pilih. Manusia harus menerima. Ini keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul ceritanya beda. Rasul kisahnya beda. Sebab kenapa? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Beliau tidak memiliki cacat. Makanya beliau adalah nur yang merupakan base camp segala penciptaan, sentral segala kejadian. Langit bumi tidak akan pernah dicipta kecuali laulaka ya Muhammad ma khalaqtul arda was samawati jami'a. Kalau bukan karena Muhammad, maka dunia langit tidak akan pernah dicipta. Lagi umat perdalanan naon teu mah